Baiklah, perkenalkan nama saya adalah Elsa Simarmata dari kelas 12 MIA SMA Santa Lucia Serotan. Di sini saya ingin menganalisis perundang-undangan dan konsekuensi penyalahgunaan narkoba dan pengedar narkoba. Pengedar narkoba dan penyalahguna atau pengguna narkoba berbeda. Berdasarkan pasal 35 Undang-Undang tentang Narkotika, pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan ataupun tidak, atau juga pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, tidak semua pengedar dikatakan sebagai tindak pidana. Misalnya, peredaran narkotika adalah bentuk obat jadi yang sudah mendapat izin dari pihak berwenang, yaitu Menteri Kesehatan, yang terdapat pada pasal 36 Undang-Undang Narkotika, atau penyerahan narkotika kepada pasien oleh rumah sakit atau dokter berdasarkan resep dari dokter dapat dilakukan, dan itu bukan merupakan pelanggaran hukum atau tindak pidana. Terdapat pada pasal 43 dan 44 Undang-Undang Narkotika. Pengguna narkoba dalam Undang-Undang Narkotika terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pecandu narkoba, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Terdapat pada pasal 1 angka 13 Junto pasal 54 Junto pasal 127. Yang kedua, penyalahguna, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Terdapat pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika. Pengedar narkoba terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan peranannya masing-masing, yaitu yang pertama, pihak yang memproduksi narkotika secara melawan hukum. Terdapat pada pasal 1 angka 3 Junto pasal 113. Yang kedua, pihak yang mengimpor narkotika secara melawan hukum. Terdapat pada pasal 1 angka 4 Junto pasal 113. Yang ketiga, pihak yang mengekspor narkotika secara melawan hukum. Terdapat pada pasal 1 angka 5 Junto pasal 113. Yang keempat, pihak yang melakukan pengangkutan atau transito narkotika secara melawan hukum, yang terdapat pada pasal 1 angka 9 12 Junto pasal 115. Yang kelima, pihak yang melakukan peredaran gelap narkotika atau preskursor narkotika. Terdapat pada pasal 1 angka 6 Junto 111, 112, dan 129. Pada pengguna narkotika, terdapat juga beberapa penyebutan, yaitu yang pertama, pecandu narkotika. Terdapat pada pasal 1 angka 13 Junto pasal 54 Junto pasal 127. Yang kedua, penyalahgunaan narkotika. Terdapat pada pasal 1 angka 15 Junto pasal 54 Junto pasal 127. Sanksi pidana dalam undang-undang ini diatur dari mulai pasal 111 sampai dengan pasal 148. Kurang lebih dari 37 pasal yang mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat diterapkan atas perbuatan atau peristiwa yang berhubungan dengan penyalahgunaan atau pengedar narkotika. Tetapi secara umum, pasal yang sering digunakan dalam penegak hukum BNN, polisi, jaksa, atau hakim adalah pasal 111, 112, 113, 114, Junto 132, dan pasal yang jarang digunakan adalah pasal 127. Adapun pasal 111, 112, 113, dan 114 dan Junto 132 adalah pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan atau dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual, atau pihak yang menjadi kurir atau perantara.
Sedangkan pasal 127 adalah pasal yang dapat diterapkan atau dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika sebagai penyalahgunaan atau pecandu narkotika. Adapun sanksi yang terdapat pada pasal 111, 112, 114 adalah minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sanksi yang terdapat pada pasal 127 adalah rehabilitasi untuk maksimal penjara 4 tahun. Terdapat hukuman penjara yang cukup berbeda atau signifikan antara pasal tersebut. Pasal 111, 112, dan 113, 114 adalah pasal yang diterapkan kepada pengedar narkoba. Sedangkan pasal 127 yaitu pasal yang diterapkan atau dikenakan kepada